semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 komunikasi organisasi akan melakukan podcast dengan membahas prinsip dan hambatan dalam komunikasi organisasi. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosida Mantodin dengan nomor NIM 2520044. Dan di samping saya, halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Yuniar dengan nomor NIM 25002038. Perkenalkan, nama saya Nurul Himah dengan NIM 25002035. sebelum masuk dalam materi prinsip dan hambatan dalam komunikasi organisasi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih komunikasi organisasi itu, guys. Nah, teman-teman yang ada di sini, kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi? Baik, nah menurut saya komunikasi itu adalah suatu penyampaian atau suatu informasi, ide atau gagasan yang disampaikan oleh si penyampai informasi kepada si penerima pesan. Nah, si penyampai informasi ini biasanya dikenal sebagai komunikator. Nah, dan sebagai si penerima pesan biasanya itu disebut sebagai komunikan. Jadi kalau menurut Nurul, komunikasi itu apa sih? Komunikasi adalah ide atau pikiran yang diinformasikan dari satu pihak ke pihak lain. Seperti yang telah kalian dengar tadi, arti komunikasi yang telah dipaparkan oleh teman saya Putri Yuniar dan Nurul Himah. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam materi yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Oh iya, Nurul. Prinsip komunikasi itu kamu bisa jelaskan nggak apa-apa saja, dan jelaskan juga prinsip komunikasi itu seperti apa? Prinsip pertama, komunikasi sebagai proses simbolik, yaitu komunikasi bisa menggunakan lembaga sebagai hal tertentu, karena komunikasi tidak selalu menggunakan kalimat-kalimat panjang. Dengan simbol-simbol itu, sudah cukup menggambarkan kepada seseorang bahwa ada yang ingin ia sampaikan. Tadi aku ada dengar kata-kata simbolik. Kalau boleh tahu, simbolik itu apa sih? Nah, menurut saya simbolik itu adalah suatu hal yang terkait dengan lambang atau simbol. Nah, lambang atau simbol ini merupakan hal atau suatu hal yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada seseorang. Nah, contohnya misalnya seperti saat kita di jalan raya nih, kita kan sering menemukan kayak misalnya ada simbol-simbol atau palang-palang di jalanan seperti ada palang segitiga gitu yang ada lambang tanda seru. Nah, nah itu tuh bisa mengindikasikan atau menggambarkan kepada kita atau menginformasikan kepada kita bahwasanya kita sebagai pengguna jalan itu harus berhati-hati terhadap bahaya. Nah, kita juga sering kan menemukan di jalan raya itu misalnya ada lampu merah. Nah, lampu merah itu juga sebagai lambang atau simbol yang mengindikasikan kepada kita, yang menginformasikan kepada kita bahwa kita sebagai pengguna jalan itu harus berhati-hati dan harus berjalan sesuai aturan yang ada pada rambu-rambu lalu lintas. Menurut aku sih gitu. Oh, jadi gitu ya, Nurul. Kalau boleh tahu, selain simbolik ini ada juga nggak prinsip yang lain? Prinsip kedua yaitu we cannot not communicate, di mana setiap perilaku yaitu ketika dilakukan dan dilihat orang lain itu mempunyai potensi komunikasi. Jangan lupa, kita nggak bisa kalau nggak komunikasi, walau sekecil apapun. Oh, jadi gitu ya, Nurul. Kalau boleh tahu, komunikasi ini cuma bentuk kata-kata aja ya? Oh enggak, komunikasi ini nggak selalu berbentuk kata-kata. Komunikasi ini bisa berbentuk perbuatan, perilaku, kata-kata, gerakan tubuh, atau bahkan ekspresi. Nah, hal itu disampaikan dalam bentuk komunikasi tanpa kita sadari, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita seperti saat sekarang ini. Nah, komunikasi itu nggak semuanya berbentuk kata-kata loh. Contohnya saat ada bayi. Nah, bayi ini kan nggak bisa ngomong, terus dia bisa berkomunikasi, dia bisa menyampaikan apa yang ia rasakan kepada ibunya melalui apa? Ya betul, melalui tangisan. Nah,
kata-kata, nah si bayi ini mengeluarkan tangisan itu bisa dalam bentuk menyampaikan informasi ketika ia sedang lapar, ketika ia sedang haus, atau sekedar ingin perutnya, mungkin ada perutnya yang sakit. Nah, mungkin kita tidak mengerti apa yang bayi ini katakan, tetapi ibu si bayi ini mungkin bisa mengerti apa yang anaknya rasakan. Itulah naluri seorang ibu. Di dalam komunikasi ini, pemilihan kata-kata benar-benar harus diperhatikan. Nah, contohnya pada simbol atau gerakan tubuh saat kita bercanda dengan teman dan kita mau dalam bahasa gaulnya mungkin prank atau menipu. Nah, kita mau menipu teman kita, mungkin kita bisa mengedipkan mata kan sebagai simbol bahwa kita ingin memprank atau menipu teman kita ini sebagai untuk bahan candaan saja. Teman-teman, tahu nggak sih kalau prinsip komunikasi itu juga ada sebagai dimensi isi dan subdimensi hubungan. Nah, dimensi ini menunjukkan muatan atau isi dari komunikasi. Sedangkan dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara kita mengatakan sesuatu dari pihak A ke pihak B. Nah, ya, betul tuh. Nah, singkatnya seperti ini. Dimensi isi ini merupakan bagaimana cara pengucapan atau bagaimana apa yang disampaikan pada seseorang. Sedangkan dimensi hubungan ini merupakan bagaimana cara mengatakan dari komunikasi yang disampaikan, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi dan bagaimana pesan tersebut bisa dapat ditafsirkan oleh lawan bicaranya. Seperti itu. Nah, dengan demikian, dimensi ini cenderung lebih bersifat verbal, sedangkan dimensi hubungan lebih cenderung bersifat kepada non-verbal. Nah, ternyata prinsip komunikasi ini ada juga yang keempatnya, yaitu melibatkan prediksi. Prediksi di sini sebenarnya itu prediksi siapa sih? Prediksi ini adalah prediksi komunikasi, apakah prediksi si komunikator atau si komunikan. Nah, ketika orang berkomunikasi, biasanya ia bisa meramalkan efek dan indikasi merencanakan kemungkinan ada komunikasi di antaranya mereka berdua. Oke, nice. Berarti komunikasi itu diatur oleh aturan-aturan atau tata krama atau bahkan ikat-ikat tertentu ya teman-teman. Iya. Nah, kalau begitu saya bisa memberikan contoh seperti misalnya nih, saat kita berbicara dengan teman sebaya, dengan teman sejawat, dengan berbicara dengan orang yang lebih tua, otak kita akan bernuansa atau akan memprediksi bagaimana tata cara berbicara yang sopan, yang santun kepada orang yang lebih tua dibandingkan dengan berbicara dengan teman yang sejawat atau teman yang sebaya dengan kita. Mungkin kita tidak akan terlalu memikirkan bagaimana cara memprediksi atau bagaimana tutur kata kita yang baik. Mungkin kita akan lebih lepas berbicara dengan teman yang sebaya dengan kita. Contoh lainnya mungkin ada seperti saat kita sebagai mahasiswa di Kota Padang nih. Nah, ketika kita pulang kampung atau kita pulang kampung nih misalnya dan bertemu dengan teman-teman yang masa SMA dulu, yang mungkin dia nggak kuliah. Nah, kita sebagai mahasiswa yang mungkin sudah terbiasa berbicara secara ilmiah, mungkin akan canggung atau akan merasa nggak pede dan bahkan mungkin memilih kata-kata ketika berteman atau ketika berbicara dengan teman yang ada di kampung. Kalau prinsip non-sequential itu ada nggak sih? Iya, ada. Prinsip non-sequential ini merupakan komunikasi manusia dalam bentuk dasarnya komunikasi tatap muka. Nah, berarti hal itu harus terjadi dua arah ya, nggak bisa oleh satu arah saja. Contoh prinsip non-sequential ini saat seorang manajer berbicara kepada pegawainya. Nah, saat itu juga pegawainya juga menyampaikan pesan dalam bentuk amukan. Nah, yang terakhir kita akan masuk dalam materi hambatan. Dalam komunikasi juga sering terjadi hambatan yang parahnya akan menjadi bencana seperti miskomunikasi. Nah, teman-teman yang di sini ada yang tahu nggak sih contoh hambatannya? Emosional, sosial, dan perubahan status.
Nah, selain dari yang disebutkan oleh Nurul tadi, juga ada perbedaan status. Nah, perbedaan status ini seperti perbedaan budaya. Misalnya nih, kata-kata kita dalam suatu daerah pasti berbeda dengan daerah lain, sehingga kata-kata kita yang ada pada daerah kita bisa jadi menyakitkan bagi atau bisa menyinggung perasaan bagi di daerah lain. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari prinsip dan hambatan dalam komunikasi adalah memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik dan jelas oleh lawan bicara. Cukup sekian podcast yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11 komunikasi organisasi yang membahas tentang prinsip dan hambatan dalam komunikasi. Jika ada kata-kata kami yang kurang jelas atau salah pengucapan, mohon untuk dimaklumi. Akhir kata kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.